Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala salat maghrib berjamaah yang kita lakukan ini dan juga salat-salat jamaah yang lainnya, Allah berikan keistiqomahan kepada kita sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan buku yang disusun oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi, Ahamiyatus Salatul Jamaah, mengapa salat harus dilakukan dengan berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampai mana Pak? Tentang keutamaan berjalan ke masjid untuk sholat keutamaan jalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang pertama, dicatat setiap langkah kaki kita menuju masjid. Ya, yang pertama dicatat setiap langkah kaki kita menuju masjid. Yang kedua, para malaikat berebut untuk mencatatnya. Begitu besarnya pahala orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah, sampai malaikat berebut nyatet pahala orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, berjalan menuju sholat berjamaah termasuk salah satu sebab mendapatkan jaminan berupa kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Dijamin Bapak Ibu. Orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah, orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah menuju masjid Allah, dijamin sama Allah kehidupannya. Dijamin kehidupannya, ya, hidupnya dijamin baik dan matinya dijamin juga baik. Jadi kalau kita kepengen cita-cita kita hidup di dunia sebagaimana yang selalu kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rajinlah datang ke masjid setiap adzan berkumandang untuk salat berjamaah. Jadi kalau pengen doa kita itu, doa sapu jagat, kita pengen bahagia dunia dan akhirat, dimasukkan ke dalam surga, datang melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid-masjid di mana suara azan itu berkumandang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin yang sampai keempat ya. Yang keempat apa?
berjalan menuju salat berjamaah termasuk salah satu sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan ditinggikannya derajat. Satu langkah dihapus dosa kita, satu langkah diangkat derajat kita. Maksudnya nanti di surga Pak, kedudukan kita, derajat kita di surga tergantung langkah kaki kita menuju masjid. Bahkan para ulama hadis menerjemahkan tentang hadis satu langkah menghapuskan kesalahan di sini termasuk adalah kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita masa lalu yang dicatat, yang sudah tercatat itu dihapus dengan langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ala adulukum ala ma yamhullaha bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat. Qalu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarih. Yang pertama, membaguskan wudu, menyempurnakan wudu fil makarih, dalam keadaan sulit. Termasuk dalam keadaan cuaca dingin, airnya dingin, tapi kita tetap wudunya sempurna. Dalam keadaan sakit, lagi meriang, badannya panas dingin, tapi tetap wudunya sempurna. Pahalanya luar biasa Bapak. Biasanya kan kalau lagi sakit ke kamar mandi aja udah malasnya bukan main, apalagi wudu kena air, masya Allah. Lagi panas dingin Pak, kena air kayaknya gimana rasanya? Nah tapi kita paksain untuk berwudu karena hadis ini Nabi mengatakan isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu, membaguskan wudu pada saat-saat sulit. Wa kathratul khata' ilal masajid, ya, berjalan melangkahkan kaki menuju masjid-masjid untuk salat berjamaah. Wan tidharus shalah ba'das shalah, nungguin salat untuk salat berikutnya. Nih sekarang kita lagi nungguin salat. Setelah salat maghrib nunggu salat isya sambil ta'lim. Subhanallah. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, itulah ribat. Bapak Ibu, Nabi mengibaratkan orang yang berwudu pada saat sulit, melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, dan menunggu salat berikutnya, ya, dengan taklim, dengan baca Quran, dengan apa saja, ya, nunggu salat berikutnya di masjid seperti ini. Ini tiga amalan ini kata Rasulullah SAW diibaratkan Rasulullah ar-ribat. Fadzalikumur ribat, dalam riwayat yang lalu sampai Nabi menyebutkan 3 kali. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ribat, apa ribat? Ribat itu adalah mengikatkan diri kita berjuang di jalan Allah, berjihad. Dulu para sahabat Rasulullah SAW demen banget yang namanya ribat ini, dan pahalanya gede banget. Jadi diibaratkan Rasulullah 3 amalan ini seperti kita beramal, yaitu berjalan di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Malik, ya, ar-ribat di sini bahkan di sini dikatakan dari Imam Ibnul Athir, ya, itu berdiri untuk berjihad memerangi musuh, mengikat kuda, menyiapkannya untuk berperang dulu, ya, jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, Nabi menyerupakan 3 amalan ini dengan ar-ribat, dengan ar-ribat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan orang menyangka bahwa perginya doang yang mendapatkan pahala, pulangnya juga. Man roha ila masjidil jamaati, siapa saja yang pergi menuju masjid untuk sholat berjamaah. Saya ulangin, man roha ila masjidil jamaah, siapa saja yang pergi menuju masjid untuk sholat berjamaah, fa khatwatun tamhu sayyi'atah, maka satu langkah akan menghapuskan satu kesalahan. Wa khatwatu tuktabul lahu hasanah, dan satu langkah dicatat satu kebajikan untuknya. Zahiban waraji'an, zahiban waraji'an, perginya juga pulangnya. Langkah perginya ke menuju masjid, begitu juga pulangnya menuju ke rumah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kalau udah tahu begini masih juga agak mau pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Yang ngomong terlalu gitu. Omah Irama terlalu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ingat ya, zahiban waraja'an, perginya juga pulangnya, perginya juga pulangnya, dapat pahala. Bapak Ibu, orang yang berangkat ke masjid dihapus satu langkahnya, dikasih kebaikan, ditinggikan derajat nanti di surga, dijamin hidupnya baik, dijamin hidupnya baik, matinya juga dalam keadaan baik. Apalagi tadi? Apalagi? Kenapa Pak? Apa Pak? Iya, dihapus dosanya. Terus apa lagi tadi? Orang berangkat ke masjid, orang yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dijamin hidupnya baik, matinya juga dalam keadaan baik. Terus apa lagi? Satu langkahnya menghapus dosa. Yang dihapus ini bahkan sampai dikatakan dosa yang sudah tertulis, yang ditulis dosa-dosa kita dulu waktu kita badung itu masih ditulis, itu yang ditulis itu nanti dihapus oleh Allah tabaraka wa taala dengan langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid. Diangkat derajat kita, diangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Itu perginya juga pulangnya, pergi dan pulangnya. Itu baru pergi dan pulangnya, langkah kaki kita keluar rumah menuju masjid dan pulangnya menuju ke rumah. Itu pahalanya sampai segetar kaki sebesar seperti itu. Gimana sholat jemaahnya? Gimana dengan sholat berjamaahnya? Pergi pulangnya aja pahalanya kayak gitu Pak. Bagaimana dengan pahala sholat berjamaahnya? Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Umamah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan bersuci, telah berwudu. Bapak Ibu, ini memang hadisnya kebanyakan keluar dari rumah dalam keadaan wudu. Pak Ustadz, kalau wudunya di masjid gimana? Ada yang nanya, kalau wudunya di masjid gimana? Ya wallahu a'lam. Tapi konteks hadisnya Nabi nyuruhnya dari rumah dalam keadaan mutatah, dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan sudah berwudu, ya, dalam keadaan sudah berwudu. Usahakan Bapak Ibu, usahakan dari rumah dalam keadaan sudah berwudu. Kalau di jalanan batal ngambil wudunya di masjid, insya Allah udah dicatat tuh dari rumah dalam keadaan sudah bersuci. Man kharaja min baitihi mutatahhiran,
siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu, berwudu, illa salah, untuk melaksanakan salat fardu berjamaah, illa salatin maktubatin. Ini hadis jelas banget nih. Ya. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubatin. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk salat fardu berjamaah, fa ajruhu, maka dia akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah tabaraka wa taala ka ajri hajil muhrim, seperti melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, subhanallah, seperti melaksanakan ibadah. Oh, Masya Allah. Dari rumah dalam keadaan wudhu, keluar, dengar azan, pengen sholat berjamaah, datang ke masjid. Bapak Ibu, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan haji dengan sempurna, mendapatkan pahala haji yang sempurna. Bapak Ibu, di sini yang udah melaksanakan haji, apakah benar didapatkan pahala haji sempurna? Belum tentu, Pak Anwari. Belum tentu dapat pahala haji yang sempurna, mabrur. Belum tentu. Kita akan mendapatkan pahala haji yang mabrur manakala kita datang ke masjid untuk salat berjamaah. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu baru datangnya, Pak. Langkah kaki kita menuju masjid untuk salat berjamaah, pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Datangnya doang, Pak, langkah kaki kitanya doang. Gimana sholat berjamaahnya? Gimana dengan sholat berjamaahnya? Pahalanya kayak apa? Yang kita tahu kan cuma 27, 25, 27. Lebih dari itu, Bapak Ibu. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah tabaraka wa taala, dijamin oleh Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan yang semuanya dijamin Allah azza wa jalla. Yang pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillahi, fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffatu fayudkhiluhul jannah. Yang pertama, orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah sampai dia diwafatkannya oleh Allah, lalu dia dimasukkan ke dalam surganya. Orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Dulu jihad fisabilillahnya sambil megang pedang bunuhin orang-orang kafir. Sekarang jihad fisabilillahnya dengan tangan di sosmed, ya, sebarkan itu berita-berita, ya, tentang kebenaran Islam, tentang li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah dan seterusnya. Ya. Itu jihad, Pak. Jadi jangan dianggap remeh, ya, bermain di sosmed itu, ya. Jangan cuma kalau ada tiktokan yang bagus, tiktokan yang mengajak saudara-saudara kita untuk dia bisa mau menuntut ilmu ngaji, ya, maka sebarkan. Karena sekarang ini nih, Indonesia ini Masya Allah sekuler banget, ya. Ngeri nih, Pak. Anak-anak kita nanti, keturunan kita nih, kalau dijimin terus nih negeri kita ini akan benar-benar jadi sekuler banget. Jadi benar-benar ingin kita ini, orang-orang Indonesia ini, dipisahkan urusan dunia dengan urusan agamanya. Dunia agama gitu. Sampai ngaji aja disuruh jangan sampai ngaji gitu. Mak ngapain ngaji mak gitu. Anaknya sampai ditinggalin tentara kurang gizi katanya. Bisa ngomong kayak gitu tuh. Nggak ngerti itu urusannya apaan.
Padahal menuntut ilmu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Saya udah baca. Ibadah itu harus dengan ilmu Bapak Ibu. Kalau ibadah tanpa ilmu, Masya Allah, keputus, nggak dapat pahala. Ngaji itu nuntut ilmu, bukan main-main. Ada juga ngapain emak-emak itu nongkrong di kafe, nongkrong di apa namanya di warung-warung. Ngapain emak-emak itu ninggalin anak-anaknya? Nah, itu yang emak-emak yang kayak gitu tuh yang harusnya di apa namanya dinyinyirin, ya kan gitu kan? Ninggalin anaknya tuh. Anaknya bisa jadi kagak, emaknya makan enak-enak, anaknya makan mie melulu di rumahnya. Jadi stunting kan gitu kan? Allahu Akbar. Benar kali Pak Anwari, dunia mau kiamat kali. Allahu Akbar. Jadi yang pertama tadi jihad di jalan Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun raha ilal masjidi, yaitu orang yang berangkat ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah. Ya. Orang yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah mendapatkan jaminan Allah tabaraka taala sampai diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, lalu dimasukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Dan yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun Allahi azza wa jalla. Orang yang masuk ke rumahnya lalu dia mengucapkan assalamu alaikum. Ada orang, nggak ada orang. Jadi ternyata Pak, Bu, ini kalau kita masuk ke rumah, lalu kita mengucapkan salam, kita tahu di rumah kita nggak ada orang, tapi Nabi nyuruh setiap masuk rumah ucapkan salam, assalamu alaikum. Orang yang mengucapkan salam setiap masuk rumah daminun, ya, mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Jaminan Bapak Ibu, sampai diwafatkan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surganya. Biasakan masuk rumah, masuk ruangan, ya, apalagi masuk rumah kita, termasuk masuk kamar, masuk rumah, assalamualaikum. Kamar kan biasanya juga ditutup ya, ada pintunya biasanya. Kalau Pak Ustadz, kalau kamar ngoblak-ngablak kayak gimana? Ya juga salam juga lah, maaf ya. Ya maaf ini misalnya yang rumahnya kontrakan, kamarnya kagak ada pintunya kan gitu kan? Gimana? Ya udah salam aja, masuk juga assalamualaikum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, di rumah itu ada setan namanya siapa? Namanya siapa? Pak Bonan biasanya hafal nih nama setannya. Setan yang ada di rumah namanya siapa Pak Bonan? Hah? Ya lupa dia. Oh gitu. Namanya siapa setan yang ada di rumah? Dasim, namanya Dasim. Namanya Dasim. Dasim namanya. Kalau perempuan namanya Dasimah, oh enggak, bukan ya. Dasim. Dasim. Ini Pak, setan ini kata Nabi, kalau kita ngucapin salam masuk ke rumah, assalamualaikum, masuk ke kamar kita, assalamualaikum, itu si Dasim itu langsung ngomong sama temen-temennya setan-setan yang lain, kita nggak punya tempat di sini, udah kita pergi aja. Ada. Nggak berani ditinggal di rumah yang pada saat masuk diucapkan salam di dalamnya. Makanya Pak, rugi banget kalau pada saat masuk rumah, masuk kamar kita nggak ngucapin salam. Ruginya luar biasa, nggak dapat jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Termasuk jaminan ini, setan nggak berani Pak di rumah kita Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentulah Bapak Ibu yang menjamin adalah pencipta alam semesta. Yang menjamin adalah Allah tabaraka wa taala. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menentukan segala sesuatu, Allah yang menjamin. Kalau Allah sudah menjamin Pak, nggak ada lagi yang bisa mengubahnya,
bisa mengundurkannya, memajukannya, nggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita semua orang-orang yang mendapatkan jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sampai masih dalam hadis Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Ka'ab, sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum, jika salah seorang dari kalian berwudu." Nah, lagi-lagi berwudu Pak hadisnya, ya. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu'ah, dibaguskan wudunya, jadi wudunya nggak salah-salan, bener-bener wudunya, ya, wudunya bener-bener. Makanya yang belum wudunya masih salah-salan, belajarlah Pak, ya. Insyaallah nanti mungkin babnya siapa, Ustaz Abdul Muhid juga nanti sampai nanti tentang wudu, ya. Belum sampai wudu, ya. Nanti tentang insyaallah diajarkan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Hah? Iya. Makanya kalau kajian-kajian malam Senin Ustaz siapa Abdul Muhid Murtado datang Pak, itu ilmu luar biasa, jangan sampai nggak datang. Pak Abdul Muhid ini, Ustaz Muhid ini luar biasa, beliau nggak terpaku sama satu mazhab, ya. Jadi beliau juga mengutarakan mazhab-mazhab yang lain. Jadi kita nggak apa sih namanya tuh, nggak egois, ya, nggak egois gitu. Yang benar gue ini kan gitu, ya. Takbir yang benar gue ini yang begini kan gitu, nggak gitu. Ya, ada pilihan-pilihan. Ini belajar Pak, Bapak Ibu, ya. Walaupun kita dulu pernah ngaji, diajarin sama guru ngaji kita gini, belum tentu benar Pak. Oh ternyata hadisnya begitu. Jadi jangan lagi kita beribadah itu berdasarkan guru ngaji gue dulu begini, ya. Gue ngelihat Pak Anwari kalau takbir begini, enggak begitu, ya. Tapi berdasarkan kepada contoh yang dicontohkan Nabi. Oh hadisnya itu, oh begitu hadisnya gitu. Oh kalau takbir itu ternyata hadisnya mengangkatnya sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga, boleh dua-duanya gitu. Nanti berwudu, oh berwudu begitu. Oh itu yang wajib wudunya, oh itu yang sunnah wudunya. Berkumur-kumur seperti apa? Membasuh hidung itu seperti apa? Apakah cuma begini-begini doang basuh hidung? Ya kan? Masih banyak loh diantara kita yang belum bisa istinsak itu. Padahal harusnya disedot, ya. Air itu disedot baru dikeluarin, ya. Itu yang benar seperti itu, ya. Karena Nabi melakukan seperti itu, bukan cuma airnya diciprat-cipratin ke hidung, atau mana begini nih, nggak bisa Pak, yang ada upilnya keluar terus nggak jadi keluar, nongkrong di sini. Tapi Pak kalau airnya disedot, keluarin, insya Allah tuh keluar semua tuh, insya Allah keluar semua. Nantilah, ya, mudah-mudahan hadirlah Pak, ya, di malam Senin Ahad ke-3, ya, Ahad kedua Ustadz Muzain, ya, Ahad pertama Ustadz Mardani datang Pak, kajian-kajian ilmu itu jangan sampai nggak datang. Baik. Jadi mana tadi? Idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu'ah. Jika salah seorang dari antara kalian berwudu dengan sempurna, wudunya disempurnakan, tsumma kharaja 'amidan, kemudian keluar menuju masjid, 'amidan ilal masjid, fala yushabbakanna yadayhi fa innahu fi shalah, maka janganlah menjaringkan kedua tangannya karena ia berada di dalam salat. Makanya Pak kalau jalan dari rumah menuju masjid jangan begini-begini nih, jangan tangannya dijaringkan, ya, jarak tangannya dijaringkan gitu, ya. Termasuk juga karena kata Nabi dia sedang dalam keadaan sholat. Jadi orang yang jalan dari rumah dalam keadaan sudah berwudu, menyempurnakan wudunya menuju masjid untuk sholat berjamaah, kata Nabi dia sudah dicatat dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Sudah dalam keadaan sholat Bapak Ibu. Oh Masya Allah, gede banget Pak pahalanya. Itu keluar Pak jalan menuju masjid,
Di mana sholat berjamaahnya pahalanya? Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idza tawaddu ahadukum fi baitihi, jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, dalam apa namanya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang berkata dengan wahyu, idza tawaddu ahadukum fi baitihi, jika salah seorang dari kalian berwudu dari rumahnya, summa atal masjidah, dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, kana fi salatin, maka dia berada di dalam salat hatta yarji'a, sampai dia pulang. Fala yaqul hakadha wasyabbaka baina asabi'ah, kata Nabi, maka janganlah mengatakan demikian seraya menjaringkan di antara jari jemarinya. Maka kalau jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, matanya juga jangan jelalatan, jangan apa namanya jangan iseng, ya. Nabi ngajarin kalau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, banyakin baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi amami nuran wa fi fawqi nuran wa fi tahti nuran. Jadi minta sama Allah, ya Allah, berikan aku cahaya, berikan mataku bercahaya, berikan hatiku bercahaya, mataku bercahaya, pendengaranku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya. Allahumma ja'alni nuran, ya Allah, jadikan aku bercahaya. Wa fi qabri nuran, jadikan kuburanku juga bercahaya, ya Allah. Doanya itu, Nabi itu doanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Nabi, ini kabar gembira, ya. Nabi memberikan kabar gembira. Dalam hadis Ibnu Majah, ya, meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, liyabasyiral masya'un, ya, liyabasyiral masya'un fi dhullami ilal masajid binuri taman yaumal qiyamah, binuri tamin yaumal qiyamah. Hendaklah orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju ke masjid bergembira dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam riwayat, basyiril masya'in, basyiril masya'in, kata Nabi, berikan kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang fi dhulamil masjid, berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap, bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jalan ke masjid dalam keadaan gelap, kapan Pak? Subuh. Iya. Kalau di Jakarta mungkin nggak gelap-gelap banget, tapi kalau di kampung, masya Allah. Apalagi lewatin kuburan gitu. Masjidnya lewatin kuburan. Ya Allah, Bapak Ibu. Nabi sampai mengatakan basyiril masya'u, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu subuh untuk salat berjamaah, salat subuh dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Allah tabaraka wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana aqim lana nurana. Nanti Pak, ya, sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka nanti orang-orang nanti yang mereka nanti di pada hari kiamat yang berjalan menuju masjid pada saat gelap-gelapnya, yaitu pada saat subuh, jalan untuk salat subuh. Apa doa mereka? Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, Allah, sempurnakan cahaya kami. Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang rajin sholat, rajin berwudu, semua anggota wudunya bercahaya.
Semua anggota tubuhnya bercahaya, kata Rasulullah SAW. Jadi bisa diciriin, Pak. Nanti pada hari kiamat bisa diciriin. Siapa-siapa ahli salat, siapa-siapa ahli wudu, ahli salat, bisa diciriin Bapak Ibu. Semua anggota-anggota wudunya bercahaya nanti pada hari kiamat. Dan cahaya-cahaya mereka semua itu akan disempurnakan pada saat mereka datang ke masjid salat subuh pada saat gelap gulita seperti itu, disempurnakan cahayanya oleh Allah tabaraka wa taala. Cahaya yang sempurna Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dalam keadaan kegelapan ya. Tentunya sulit untuk membayangkan nanti pada hari kiamat seperti apa itu orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya. Orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat seperti apa? Gak kebayang. Sampai mereka mengatakan nanti pada hari kiamat, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami. Rabbana, ya Tuhan kami sempurnakan cahaya kami. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen selesaiin dulu ya, udah ada adzan gak apa-apa. Ini baru tentang melangkah kaki keluar dari rumah untuk sholat berjamaah. Bapak Ibu, pahalanya kayak gini, Masya Allah. Bahkan sampai ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya, As-Saikhan, ya, hadis muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Nabi SAW bersabda, Man ghada ilal masjidi, man ghada ilal masjidi, siapa saja yang pergi ke masjid ya, pulang ke masjid, waraha, man ghada waraha, ghada roha, pergi pulang. Siapa saja yang pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah, pergi dan pulang ke masjid untuk salat berjamaah, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Disiapin Pak tempat persinggahan kita di surga. Ini Pak, kita belum pulang kan dari rumah tadi, kita dari datang dari untuk salat berjamaah, keluar dari rumah untuk salat berjamaah ke masjid salat maghrib, lalu kita nunggu salat isya, belum kita pulang ke rumah Pak. Pak, ini tempat singgah kita di surga udah disiapin sama Allah. Allahu Akbar. Ini tempat singgah kita di surga udah disiapin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nih, kita nih semua nih meninggal dunia pada saat ini, persinggahan kita di surga udah disiapin sama Allah tabaraka wa taala. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Itu baru pergi dan pulang. Belum sholatnya Pak. Belum sholat berjamaahnya. Baru pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah. Pahalanya seperti ini. Dapat haji yang sempurna, diberikan persinggahan, Allah sudah disiapkan persinggahannya, dapat pahala fisabilillah, ribat, dapat penghapusan dosa, dapat ditinggikan derajat kita. Subhanallah. Baru pergi pulangnya Pak, pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah. Gimana pahala sholat berjamaahnya kita? Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita Masjid Al-Furqan ini bikin program Jumat Berkah Ganteng, Jumat Berkah Ngacir, Jumat Berkah Sehat, Jumat Berkah Dapur Ngebul, Jumat Berkah ini, Jumat Berkah itu, bikin ini, bikin segala macam. Cuma kepengen agar orang-orang yang ada di sekitar Masjid Al-Furqan ini mau datang ke masjid, memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah. Kita yang udah hadir nih, dan insya Allah udah dibiasakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, maka kita ajak Pak, ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Ajak Bapak Ibu. Mudah-mudahan pahalanya sama. Yang kita ajak, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kita dapat juga pahalanya. Pahala dia datang ke masjid, pahala dia sholat berjamaah di masjid kita dapat karena kita ngajak dia.
Ajak Bapak Ibu. Ini biar masjid ini ramai. Biar masjid ini penuh untuk salat berjamaah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kurang lebih ada 9 tadi keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat itu baru melangkahkan kaki dari rumah ke masjid terus pulang lagi ke masjid. Pahalanya tadi apa aja Pak Bonan? Dapat pahala. Sebutin maksudnya. Iya, diampuni dosa kita, bahkan dosa-dosa kita yang lama dihapus sama Allah, dihapus sama Allah, diangkat derajat kita nanti di surga, terus dapat, iya, dapat jaminan hidup yang baik, mati yang baik, terus apa lagi? Dapat pahala jihad fisabilillah, riba, dapat apa lagi? Dapat pahala haji yang sempurna, apa lagi? Disiapkan persinggahan kita di surganya Allah tabaraka taala. Baru pergi pulangnya Bapak, baru pergi pulangnya. Belum sholat berjamaahnya. Ini judul bukunya, sholat mengapa mesti berjamaah. Nanti kita lihat pahala sholat berjamaahnya kayak apa. Apakah cuma 27 doang? Apakah cuma 25-27 doang? Enggak Bapak Ibu. Masya Allah. Baik, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semua yang kita semua udah hadir nih, udah terbiasa, mudah-mudahan dibiasakan sama Allah terus sampai kita diwafatkan ya. Kita ajak ya, kita ajak saudara-saudara kita, famili kita, tetangga kita, teman kita untuk sholat berjamaah. Kalau pergi dari masjid usahakan ajak Bapak Ibu. Ada siapa aja lagi nongkrong, yuk masjid ya. Udah dipanggil tuh gitu ya. Bahasanya gitu aja, udah dipanggil kan gitu. Yang penting kita ngajak Bapak Ibu, ajak. Kalau dia dapat hidayah, lalu dia datang ke masjid dan dia mau datang ke masjid itu salat berjamaah, akhirnya dia terbiasa salat berjamaah, itu asbab dari kita mengajaknya. Mudah-mudahan karena kita mengajaknya kita dapat pahala yang dilakukan itu insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ini kayaknya dalam banget nih ya, Syekh Dr. Fadl Ilahi nih ya, cukup lengkap Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini malam hari ini terus mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala, diistiqomahkan ibadah-ibadah kita sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.